Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yarfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yustajabu laha. Yang kita sama-sama hormati para asatir yang hadir di tempat kita pada malam hari ini, yang saya cintai, siapa Belanda itu? Yang saya cintai, seluruh santri Pondok Pesantren Hikmatus Syarif. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, marrat ba'da marrat. Berulang-ulang kali bertemu dengan bulan suci. Pertama, anak-anak yang berbahagia, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertemukan kita dengan salah satu bulan yang diwajibkan di dalamnya berpuasa, sehingga dengan puasa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan itu, pahalanya, kata Rasulullah SAW, itu seperti al-ghanimah, al-badirah, ghanimah yang gratis. Oleh karena itu, alaikum bil ghanimah al-badirah. Kedua, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada beliau Al-Quran sebagai basyiran wa nadhiran. Apa arti basyir? Basyir itu artinya berita gembira kepada siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nadhir, apa arti nadhir? Nadhir artinya peringatan. Kepada siapa? Orang-orang yang ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, anak-anak saya yang berbahagia. Jadi pertama, bahwasanya puasa itu diwajibkan pertama kali itu adalah pada tahun kedua Hijriah. Diturunkan ayatnya tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat tersebut di bulan Sya'ban. Bulan apa? Sya'ban. 1 bulan setelah itu, kemudian umat Islam ketika itu langsung melaksanakan ibadah puasa. Yang sebelumnya mereka mungkin tidak pernah melaksanakan yang namanya puasa. Begitu beratnya. Kalau kita mungkin tidak berat-berat amat. Amat aja tidak berat. Ada namanya amat di sini. Ada. Tidak berat-berat amat mungkin kita. Kenapa? Karena kita sejak kecil ada latihan. Ada apa? Latihan. Latihan puasa. Makan sahur, sholat subuh, berangkat sekolah, pulang sekolah ada zuhur, makan. Dulu, jangan sekarang. Dulu. Saya yakin kamu begitu dulu ya. Zuhur, makan. Malahan disiapin lauk sama
ibu bapak kita. Setelah makan, minum, lanjutkan. Lanjutkan sampai datang maghrib. Itu latihan kita, sehingga ketika kita sudah diwajibkan berpuasa, tidak berat-berat amat. Tidak berat-berat amat. Tapi ini umat Islam di masa awal, ketika datang ayat tentang puasa, mereka langsung berpuasa. Tidak perlu ada latihan puasa. Betapa beratnya puasa mereka. Dan mungkin sering kita dengar bahwa Ramadan itu adalah seakar dengan kata rontok, atau panas yang sangat menyengat. Ya, panas yang sangat menyengat. Dan ketika bulan puasa pertama itu kan tahun kedua Hijriah, berarti bertepatan dengan perang apa? Perang Badar. Artinya ketika pertama puasa tanggal 10 Ramadan kalau tidak salah ya, tanggal 10 Ramadan diperintahkan umat Islam untuk berperang. Begitu beratnya puasa, kemudian mereka harus berperang. Apa beratnya puasa mereka? Ya, bisa kita gambarkan. Kalau di sini enggak. Dari pagi sampai maghrib gulam. Apa? Tahu gulam? Golama yaglimu gulman. Gulam. Tahu gulam ya? Bahasa saya mendung. Gulam. Enak sekali puasa, tidak terasa haus, tidak terasa lapar, tapi tetap ingin makan. Enak puasa di sini. Tapi Sayyidina Ali tidak suka itu. Puasa yang kita laksanakan di sini tidak dia suka. Ada 3 hal yang dicintai oleh Sayyidina Ali. Salah satunya adalah puasa ketika matahari sedang panas-panasnya. As-shaumu fi syita. Maka kenapa Sayyidina Ali senang yang puasa ketika sedang panas-panasnya? Karena semakin besar ujian, tentu semakin besar ganjaran. Semakin besar ujian, semakin besar jaza yang didapatkan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda seperti yang saya bilang tadi. Apa kata Rasulullah? Alaikum bil ghanimah al-badirah. Ghanimah itu pernah berperang? Pernah. Nih, santri pernah berperang? Atau pernah bersiap? Tawuran pernah? Jangan dijawab. Jadi orang perang, kemudian ketika kalah musuhnya, kita dapat apa? Harta rampasan perang. Yang dalam bahasa Arab itu disebut ghanimah. Harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu tidak main-main. Kan orang perang itu pergi dari kotanya, keluar tentu bawa makanan. Kambing ribuan, bawa kuda ratusan, mungkin ribuan juga. Kalau puluhan ribu prajuritnya, tentu ada ribuan kuda yang dibawa, ada puluhan ribu kambing yang dibawa untuk dibawa berperang. Unta pun dibawa. Dan semua harta-harta yang mereka bawa perang itu, ketika mereka kalah, maka harus direlakan untuk diambil oleh pasukan yang menang. Coba bayangkan, andai 2000 kambing, dapatnya berapa? 3 juta satu kambing misalnya. Berapa? 3 juta. Satu kambing 3 juta. Berarti kali 2 berapa? Kali 2 berapa? 2000 berapa?
Jangan bilang 60 juta. Jangan bilang 600 juta. 6 miliar dari kambing. Kuda. Apa? Kuda. Nanti dapatnya kuda 1000 kali, misalnya harga kuda itu 30 juta atau lebih mungkin ya. Berapa triliunan dia dapat satu kali perang. Belum yang dinar dan dirhamnya. Itu namanya ghanimah. Tapi kita tidak perlu capek-capek berperang untuk mendapatkan ghanimah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Alaikum bil ghanimah al-badirah. Sahabatku, sila pada ambil bait. Apa yang dibait? Ghanimah badirah itu. Ghanimah yang gratis itu. Para sahabat bingung ini. Ini tidak ada perang, tidak ada musuh, tidak ada yang diserang, tidak ada yang menyerang. Kok Rasul tiba-tiba nawarin kita ambil ghanimah? Dari mana ghanimahnya? Kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah, mal ghanimah al-badirah. Mana maksudnya ghanimah itu ya Rasulullah? Ini tidak ada perang, tidak ada apa. Rasul bilang apa? Al-ghanimah badirah itu apa? Dia bilang as-sawmu fi syita, al-ghanimah al-badirah. Puasa ketika panas teng-teng itu. Tuh, panas teng-teng ya. Panas yang sangat panas itu adalah pahalanya lebih besar daripada ghanimah al-badirah. Betapa bahagianya kita dapat ghanimah itu tanpa perang. Tentu lebih bahagia lagi orang yang berpuasa di panas teng-teng itu ya, dan mendapatkan pahala puasa. Paham tuh? Kedua, tadi jadi imam ada salah imam. Di sini kan banyak imam. Imam yang paling besar Imam Mahayadi. Imam yang paling terkenal Ustaz Imam Tarmizi. Ada imam yang paling kecil. Apa? Siapa? Sudah. Ya. Nah, makanya yang di depan itu seharusnya ahli-ahli, seharusnya ya, supaya bisa negur kalau salah. Jangan mentang-mentang imamnya ustaz, kita santri itu tidak mau ditegur. Tapi tegurnya bagus-bagus. Ustaz salah rakaat, tat, salah tat. Dah. Apa kita baca? Bertasbih subhanallah. Wajar kalau saya santriwati. Di santriwati itu kalau saya salah, tepuk tangan, balik. Balik satu ya. Nah, kalau di sini subhanallah. Yang tegur itu satu saja atau 2-3 orang di depan. Jangan semuanya subhanallah. Tinjau imamnya nanti. Tinjau imamnya, bahaya. Dan ini pelajaran bagi kita ya, bahwasanya Rasul juga. Nah, ini mungkin pelajaran bagi kalian juga ya. Sebagai makmum juga punya ilmu. Jangan imam saja yang berilmu, tapi makmum juga harus berilmu. Apalagi makmum yang berada di shaf pertama. Bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW ini sholat 4 rakaat jamaah, sholat wajib 4 rakaat antara zuhur atau isya. Pas rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat keberapa? Kedua. Berapa rakaat sholat zuhur? 4. Pas rakaat kedua Rasulullah salam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian sahabat ikut salam. Setelah selesai, sahabat nanya ini, aqsartas shalah ya Rasulullah? Wahai Rasul,
Kamu ini engkau mengkasar sholat atau enggak? Atau engkau lupa? Rasul bilang apa? Saya enggak mengkosor sholat itu kan sholat 4 rakaat dijadikan 2. Itu namanya mengkosor. Nah, tentu dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam ilmu fikih. Ini tidak ada perjalanan, tapi kok Rasul mengkosor? Ya Rasulullah, engkau mengkosor atau engkau lupa? Tidak mungkin Rasul lupa. Rasul bilang apa? Ini saya tidak mengkosor, saya juga tidak lupa. Akhirnya nanya Rasul, benar saya cuma 2 rakaat, benar tidak? Jamaah, benar saya 2 rakaat? Benar. Kemudian langsung lagi sholat. Apakah dia ngulang sholat 4 rakaat? Tidak, nambah 2. Padahal sudah ngeraos, sudah bicara tadi. Tapi Rasul nambah 2. Melanjutkan sholat yang kurang 2 rakaat tadi itu. Kenapa Rasul kok bisa seperti lupa? Karena Rasul itu kan contoh untuk kita. Apa? Contoh untuk kita. Andai Rasul tidak begitu, dan kita manusia ini pelupa, banyak yang lupa rakaat sholat berapa, tentu kita akan bingung gimana caranya. Pasti ulang dari awal lagi 4 rakaat, pas sampai rakaat ketiga lupa imam lagi, ulang lagi dari awal. Pas mau rakaat terakhir lupa imam, ulang dari awal, tidak selesai sholatnya. Ya, maka kesalahan bukan kesalahan ya. Contoh dari Rasulullah itu adalah untuk kita. Rasul tidak lupa, Rasul tidak mengkosor sholat. Paham tuh? Nah, itu pelajaran untuk kita, karena kita ini pelupa. Ada satu lagi. Apakah Rasul pernah mengqadha sholat? Pernah. Sholat apa yang diqadha? Sholat sunnah diqadha. Nah, dalam sebuah riwayat yang diqadha adalah sholat subuh. Pulang berperang, Rasul tidur, para sahabat tidur, ada satu orang berjaga. Kamu berjaga, nanti kalau sudah subuh bangunkan kita. Ini santri yang berjaga ini kelolosan, kayak tindoknya si Utul. Utul tindok kan, kelolosan Utul tindok. Sampai kemudian sahabat itu bangun karena terik matahari yang mengenai wajahnya. Astagfirullah. Bangunkan para sahabat yang lain. Gimana nih Rasulullah? Gimana ini? Akhirnya Rasul nyuruh mereka ambil air wudhu semua, kemudian qadha sholat. Andai tidak begitu, ini Utul ini gimana nasibnya? Kalau tidak begitu, gimana nasibnya? Nah, jadi hal-hal seperti itu bukan kesalahan, atau bukan Rasul lupa, atau bukan karena Rasul lalai, tapi karena suatu saat nanti ada umat-umat Rasulullah yang seperti kita, bisa lupa, bisa lalai, sehingga ada cara kita. Tahu kita cara gimana? Kalau lupa rakaat, kalau lupa jumlah sholat, kalau lupa sholat, kalau ketiduran. Paham tuh? Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya rasa hikmah Ramadan semua kalian dapatkan. Hadis-hadis tentang Ramadan sudah dipelajari. Silakan dibaca dan diamalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah Ramadan kita, sehingga diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.